Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indar, ibunya Ayaran. Di video ini aku akan menunjukkan cara membuat ini sarung botol hand sanitizer. Ini cukup mudah dan insya Allah cepat karena jarang-jarang ya. Terus apalagi? Oh ya, seperti biasanya sebelum aku mulai, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan tentu saja itu tanda belnya dipukul aja ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan notifikasi dari YouTube kalau aku upload video yang baru. Oke, terus kita mulai dengan bahan dan alat sih. Tentu saja kita butuh benang. Ini aku pakai polycherry ya. Yang ini ada berapa ply dia? Dia ada 3 ply ya. Terus kita akan pakai ini. Aku suka hak tulip. Ini pakai yang nomor 4 ya. Nanti terus ini untuk menutup merapikan bagian endingnya, dan tentu saja kita butuh ini. Terus apa lagi dong? Gunting. Kita butuh gunting juga mungkin ya, atau pembatas. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini kait ini nanti optional ya kalau kalian mau tidak dibikin fix, tapi juga speknya di fix ya, enggak fix sih. Jadi dari sini nanti kita mengkaitkannya bisa di tas, bisa dengan opsi dibuka gitu kan. Oke. Mari kita mulai saja. Oh ya, kemarin dulu pernah ada yang tanya, Mbak, nanti kita akan bikin dengan kelipatan 4 ya. Jadi kita akan bikin sebanyak 16. Aku matiin dulu dia. Ya, 16 chain. Tapi nah, seperti yang kalian lihat ini contohnya aja ya. Kan ada beberapa ukuran ya. Ini kalau sebenarnya dia melar gitu ya. Sebenarnya dia itu melar. Jadi mau dipakai di yang ukuran berapapun sih nggak masalah gitu. Tapi kalau ternyata hand sanitizer kalian lebih gede ya, sebenarnya tinggal ditambahin aja ininya, awalnya startnya tuh masih bisa dia sebenarnya kalau agak dipaksa gitu ya. Tapi kalau memang udah nggak mau banget gitu kan, ya tinggal tambahin aja 4 gitu. Jadi kalau dari sini nanti aku bikin 16, kalian tambahin jadi 20 chain. Oke deh, ayo kita mulai dengan bikin slip knot. Aku kalau bikin slip knot begini saudara ya. Ini kan ekornya taruh di bawah, lalu aku zoom deh. Oke, ekor taruh di bawah, lalu kita masukkan, terus kita kait, tarik. Nah sudah kan. Nah lalu kita mulai bikin chain sebanyak 16. 1 2 3 4. Aku cepetin dulu. Kita slip stitch di chain yang pertama. Oke. Setelah itu kita mulai membuat ini single crochet. Nah kita nggak pakai satu, kita nggak naiknya langsung itu, tapi kita langsung bikin satu single crochet di setiap stitch ya. Dan ini kita mulai dengan stitch yang pertama juga, yang sama dengan yang kita slip stitch tadi. Berarti di mana? Di sini ya. Dan posisikan ekornya di sini, jadi nanti bisa kita sembunyikan sekalian dia itu ya. Nah setelah itu kita tandain dulu yang hasil jahitan yang pertama, ini single crochet yang pertama kita tandain, lalu kita mulai bikin single crochet di stitch di depannya, di chain di depannya sampai penuh, sampai kembali ke tanda itu ya. Jadi selalu posisikan ekor di belakang untuk menyembunyikan, di depan seperti ini untuk menyembunyikan. Jadi dia otomatis berada di dalam stitch. Jadi kita nanti nggak perlu repot-repot naik lagi seperti itu. Oke,
Aku lanjutkan dulu sampai di stitch yang sampai di chain yang ke-16. Oke, ini aku sudah sampai di single crochet yang ke-16, sudah selesai. Selanjutnya kita lepaskan penanda, terus kita bikin mulai segi bikin slip stitch 1 ya, terus slip stitch 2 kita bikin single crochet 1 dan 2 single crochet di stitch depannya. Jadi nanti polanya 1 2 1 2, dan jangan lupa untuk menandain ya, ini kan 1 2 3, ini adalah yang pertama. Ini nanti kita akan mendapatkan 16 ditambah 8 berapa, 24. Kita akan mendapatkan stitch sebanyak 24 ya. Nah, jadi masih kelipatan 4. Ini istilahnya increase ya, bagi kalian yang belum tahu istilah penambahan stitch di depannya itu disebut dengan increase. Nah, increase ini adalah cara untuk menambahkan untuk memperlebar ya, memperlebar diameter stitch apa itu namanya, rajutan kita. Sedangkan kalau untuk memperkecil itu decrease namanya. Aku sudah ada video tentang membuat decrease yang invisible. Jadi selain decrease itu atau pengurangan itu ada yang visible, yang biasa, ada juga yang invisible. Nah, yang invisible itu biasanya dipakai kalau kita membuat amigurumi biar enggak kelihatan garis pengurangannya. Oke. Ini aku udah sampai yang terakhir. Nah, seperti ini ya. Setelah sampai yang terakhir, oh ya, untuk make sure ini kalian bisa nyoba nanti dimasukkan gitu kan. Kalau lehernya masih masuk ya, seperti kalian tahu ini kan diameternya nggak sama ya, ini lebih gede gitu. Kalian tinggal tambahin dengan kelipatan 4. Jadi kalau tadi awalnya 16 bisa kita bikin tambahan jadi 16 tambah 4 kok ya, 20. Oke, stitch kita lepas. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini apa namanya, double crochet. Kita mulai akan naik saudara. Oke, ini kita slip stitch dulu. Setelah seperti ini kita slip stitch dia di chain yang di depannya. Oke, lalu kita mulai bikin 2 chain atau 3 chain. Setelah 3 chain kita bikin double crochet ya, tapi kita skip 1 stitch di sini. Jadi 2 chain itu setara dengan 1 double crochet. Nah, karena dia 3 makanya kita men-skip 1 di sini. Jadi begitu teknisnya seperti itu. Jadi 3 chain yang awal kita bikin itu sama dengan setinggi 1 double crochet dan 1 chain. Nah, seperti ini. Baru kita bikin double crochet. Jadi setelah tadi 1 double crochet ya, kita bikin 1 chain, lalu kita bikin double crochet di skip 1 di depannya sini. Jadi kita mengimbangkan yang bagian atas itu ditambahi dengan sebentar. Kita mengimbangkan yang bagian atas itu ditambahi 1 chain karena kita men-skip 1 di bagian bawahnya. Ini biar tingginya sama ya. Jadi seperti ini ya. Habis 1 itu kita tambah, kita bikin 1 chain, lalu kita bikin atau skip 1, kita bikin double crochet di sini. Oke, begitu ya, 1. Nah, ini teruskan sampai di akhir ini ya. Soalnya kita slip stitch di chain yang ketiga, 1 2 3 di sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita mulai bikin itu lagi, tapi kita mau ini ada berjarak-jarak gitu. Jadi kita slip stitch lagi di ini. Oh, kita slip stitch di space ya. Ini kan tadi pas kita ketemu dengan ujungnya ya, tingginya. Kita slip stitch di bagian space. Nah, seperti ini. Aduh.
Nah, setelah kita slip stitch di space, kita bikin 3 chain. 3 chain ini akan setara dengan 1 double crochet dan 1 chain. Lalu kita bikin 2 double crochet di space lagi. Nah, seperti itu. 1 double crochet di space, lalu kita bikin 1 chain. Nah, lalu kita jalan lagi, bikin double crochet di space. Jadi space yang ada ininya, double crochetnya itu berfungsi sebagai sama dengan 1 chain yang kita itu. Nah, yang kita tambahkan seperti ini. Gitu. Lanjutkan sampai yang terakhir sini ya. Oke, ini aku udah sampai di yang terakhir, pas sama di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal ini kembali kita slip stitch di chain yang ketiga. 1 2 3. Nah, seperti ini. Lalu kita slip stitch lagi di space nya. Selanjutnya kita kembali membuat pola seperti itu ya, sampai penuh. Di sini aku bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 9 ya, sampai 9. Kita sesuaikan dulu aja dengan ketinggian botol yang kita punya. Oke, ini aku udah selesai, udah sampai di yang ke-9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Selanjutnya kita mulai ini bikin single crochet, terus kita bikin, sudah aku slip stitch. Nah, selanjutnya kita bikin single crochet di masing-masing ini, masing-masing chain ya. Dan jangan lupa untuk menandai single crochet yang pertama, jadi nanti kita nggak kehilangan jejak. Lanjutkan membuat single crochet ini sampai sekeliling. Oke, ini sudah selesai, sudah sampai yang terakhir. Kita lepas, terus kita slip stitch di single crochet yang pertama tadi. Oke, setelah itu kita bikin single crochet di depannya dan single crochet lagi di depannya. Jadi kita bikin 2 single crochet. Setelah 2 single crochet seperti ini, kita bikin 1 chain, lalu kita turn. Setelah kita turn, kita skip 2 1 2, kita bikin single crochet di sini. Nah, seperti ini. Terus kita, tapi tariknya enggak langsung 2, tarik 1 dulu, baru tarik 2. Setelah itu kita masukkan lagi ke yang ini, terus kita tarik 1, terus kita tarik 2, lalu kita masukkan lagi yang di sini, kita tarik 1, kita tarik 2, kita masukkan lagi yang di sini, begitu 1 2, begitu seterusnya ya, sampai panjangnya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, sudah selesai panjang yang butuhkan ya. Kira-kira berapa senti ya? Kira-kira 11 sentian atau 10, terserah ya kalian. Selanjutnya kita masukkan dia ke sini ya. Jadi sampai di mana nih? Nah, kita masukkan ke sini, kita bikin single crochet di sini. Bikin
ya paling enggak 3 single crochet ya. Setelah itu kita slip stitch. Nah, kita slip stitch dia di sini. Kita slip stitch lagi dia di sini. Oke, sudah kepegang, jadi kita bisa menarik ini ya, agak panjang untuk kita menyembunyikannya di antara benang-benang cantik di sini. Oke, setelah itu kita matikan dan amankan. Oke, sip. Sudah jadi, alhamdulillah kan. Jadi ini nanti bisa kita gantungkan, masukkan ke tas, terus kita gantungkan dia ke sini ya. Mbak, ininya apa itu, jangan khawatir, dia kuat kok ya, seperti ini. Dan ininya kita pasang. Oke, jadi sudah jadi, bisa menggantikan yang ini, tapi ini juga masih bagus. Jadi begitu saja tutorialku kali ini. Hope you enjoy this tutorial. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Sudah, dan aku mau sholat dulu, nanti bikin tutorial lagi buat kalian. Buat aku juga ding, soalnya aku senang bikin tutorial. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan tentu saja tombol belnya ditekan, jadi kalian akan mendapatkan notifikasi kalau aku upload video yang baru. See you, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat happy berkreasi, bye.